Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan Tribun Timur. Dan hari ini Tribuners kembali kita akan mendengarkan ceramah yang insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat juga untuk kita semua. Untuk itu izinkan saya menyapa Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI, dosen Fakultas Ushul Huddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai di penghujung Ramadan nanti kita tetap sehat ya Pak Ustadz ya. Amin, amin, untuk amin. bisa membagikan banyak hal untuk para Tribuners, apalagi di waktu-waktu jelang berbuka puasa seperti ini. Nah Tribuners, pada hari ini mungkin saya mau membahas sedikit Pak Ustadz, karena ini sedikit lagi kita akan masuk ke tahun ajaran baru. Beberapa sekolah, baik itu di tingkatan SD, SMP, SMA, sampai di perguruan tinggi sedang mempersiapkan nih untuk penerimaan siswa dan mahasiswa baru. Nah, sebenarnya itu kan salah satu adalah perwujudan upaya untuk pendidikan kepada seluruh anak bangsa. Nah, dalam agama Islam sendiri Pak Ustadz, mungkin boleh sedikit banyak dibagikan kepada kami juga mengenai bagaimana sebenarnya pendidikan karakter untuk anak-anak nantinya. Silahkan Pak Ustadz. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah al-baqi ba'da fana'i khalqi. Salatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Para pemirsa Tribuners yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita membahas tentang pendidikan karakter. Saatnya sekarang kita harus merencanakan pemimpin masa akan datang. Karena anak-anak sekarang yang diharapkan untuk melanjutkan estafet pembangunan. Oleh karena itu resep Al-Quran untuk membangun generasi muda harus yang pertama ditanamkan itu adalah namanya akidah. Ya, makanya Luqmanul Hakim itu mendidik anaknya dilandasi dengan 5 hal. Yang pertama ditanamkanlah akidah. Dalam Al-Quran, wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ayat ini menggambarkan bahwa kalau kita mau mendidik anak-anak kita, yang harus ditanamkan pertama adalah akidah. Ya, tempat kita studio ini tidak mungkin berdiri kokoh dengan bagus tanpa ada pondasi yang kuat. Sama dengan manusia. Pondasinya itu adalah akidah. Kalau akidahnya bagus, keimanannya bagus, insya Allah menjadi nanti pemimpin yang hebat. Yang kedua, untuk mendidik karakter itu, yang kedua Luqmanul Hakim mendidik anaknya adalah yang ditanamkan adalah akhlak. Akhlak biasa kita artikan adalah adab. Bagaimana sopan santun kita terhadap guru. Bagaimana sopan santun kita terhadap orang tua. Jangan suara kita lebih keras daripada suara orang tua. Akhlak penting. Al-adabu fawqal ilmi. Adab lebih utama, lebih tinggi daripada ilmu. Tinggi ilmunya, akhlaknya, adabnya tidak ada, itu 0 nilainya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Inti ayat ini adalah penekanannya tentang akhlak, terutama akhlak kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga adalah ikhlas. Untuk menanamkan pendidikan karakter yang harus kita tanamkan kepada anak kita, bagaimana diajari mereka bisa bersikap ikhlas. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi saharatin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, innaha intakum mithqala habbatin, jika sekiranya ada suatu perbuatan yang tersembunyi di langit, yang tersembunyi di bumi, bahkan kata Allah yang tersembunyi di dalam batu yang hitam, ya'ti bihallah, Allah pasti mendatangkan balasan. Para pemirsa Tribuners, kalau kita mau pergi sholat tarawih, tiba-tiba ada sampah atau ada paku yang ada di tengah jalan, ayo kita singkirkan. Jangan sampai Pak Ustaz mau lewat, tiba-tiba kempes bak mobilnya, tidak jadi pergi ceramah. Walaupun tidak ada Pak RW, Pak RT yang lihat kita, yakin dan percaya, ya tibihallah, Allah pasti mendatangkan balasan.
Jadi keikhlasan itu penting. Jangan nanti mau bekerja dengan bagus kalau ada Pak Rektor, ada Pak Gubernur, ada Pak Wali Kota, ada Pak Camat. Biar tidak ada orang yang melihat kita, yakin dan percaya, ya tibihallah, Allah pasti mendatangkan balasan. Inilah yang ketiga yang harus kita tanamkan kepada anak kita. Bagaimana diajari mereka selalu bersikap ikhlas. Sebagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya. Yang keempat adalah sabar. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Jadi ternyata sabar ini penting kita tanamkan kepada anak-anak kita. Tidak ada orang sukses tanpa dilandasi dengan kesabaran. Politisi yang hebat kalau tidak sabar tidak bisa sukses. Mahasiswa kalau tidak sabar mengerjakan tugas-tugasnya tidak bisa sukses. Apapun pekerjaan kita harus dilandasi dengan kesabaran. Kalau kesabaran itu sudah menjadi karakter pada diri kita, tantangan apapun yang kita hadapi selalu kita tegar. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Yang terakhir saya kira, untuk mendidik anak kita supaya punya karakter yang bagus adalah yang kelima yang harus kita tanamkan adalah bersikap sederhana. Walaupun kita hebat, punya kemampuan, selalu kita tawadu, sederhana. Karena sikap kesederhanaan inilah Allah mengajarkan kepada kita, wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi kalau kita naik mobil, tiba-tiba lihat orang jalan kaki, ya enggak apa-apa kasih turun kacanya. Siapa tahu dia mau ikut di mobil kita. Jangan justru kita naik mobil mewah, sudah tidak lagi mau menengok kiri kanan. Ini yang dilarang oleh agama kita. Karakter itu harus kita bangun pada generasi kita. Sebagai kesimpulan, pada kesempatan ini, bahwa untuk pendidikan karakter ini 5 hal yang perlu kita tanamkan kepada anak kita. Yang pertama tanamkan akhlak, yang pertama tanamkan akidah, yang kedua tanamkan akhlak, yang ketiga tanamkan rasa keikhlasan, yang keempat sabar, yang kelima adalah bersikap sederhana. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Pak Ustadz, 5 kunci tadi disampaikan, dan sebenarnya sepanjang ceramah yang Pak Ustadz sendiri sampaikan, yang saya simak adalah bukan tentang bagaimana kita mengajari anak-anak, tapi bagaimana kita bersikap dulu. Jadi memang ada yang mengatakan, orang-orang terdahulu kita mengatakan ya Pak Ustadz, bahwa anak ini adalah peniru ulung sebenarnya. Jadi apa yang membentuk mereka adalah apa yang mereka makan sehari-hari, apa yang mereka lihat sehari-hari. Jadi memang yang terpenting untuk para orang tua dan keluarga yang memang sedang berupaya untuk mendidik karakter anak, 5 poin tadi sebelum diajarkan kita lakukan dulu, kita terapkan dulu. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz hari ini sudah membagikan ilmu yang bermanfaat lagi untuk kita semua. Dan terima kasih banyak juga untuk seluruh Tribuners. Mudah-mudahan semua poin-poin tadi bisa kita serap, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga sekaligus bisa dipelajari dan diajarkan kepada keluarga yang ada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.